Pada video kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Superhero Movie yang dirilis tahun 2008. Film ini menceritakan tentang anak sekolah yang digigit capung dan menjadi superhero. Tapi sayangnya, meskipun dia menjadi superhero, dia selalu berada di ambang kesialan. Superhero tapi sial. Menarik juga filmnya kayaknya, oke? Film dimulai dengan Rick Riker yang sedang mengejar bis. Untung saja bisnya berhenti. Tapi Rick menabrak kaca spion. Lalu papan stop dan akhirnya pintu bis. Di dalam, dia berjumpa dengan cewek yang dia suka, Jill Johnson. Tetapi dia tidak bisa duduk di sebelahnya karena dia tidak mengenalnya. Rick lalu duduk di sebelah Trey. Dia memberitahu Rick untuk tidak memikirkan Jill karena Jill milik bersama, bukan pribadi. Begitu ternyata. Hari itu kelas mereka piknik ke laboratorium penelitian. Di sana dipamerkan hewan-hewan rekayasa genetika. Rick yang seorang fotografer mencoba berbicara dengan Jill, tapi ia kehilangan kesempatan untuk melanjutkan obrolannya. Ketika Rick memfoto burung, ilmuwan di sana terlambat memberitahu bahwa dilarang pakai flash, sehingga burung yang baru saja difoto itu terbakar. Dia mencoba memadamkan apinya, tapi dia malah menendang burung itu dan kena temannya, Lance, pacarnya Jill. Lance dihentikan oleh pamannya yang bernama Lou Landers, pemilik lab itu. Setelah Landers berbicara dengannya, Rick didorong oleh Lance ke tumpukan kotoran. Rick mencoba untuk membasuhnya dengan air, tapi ternyata itu cairan pemikat hewan. Hewan-hewan langsung mendekati Rick lalu menggigitnya. Bahkan siput juga ingin mendekatinya. Hingga akhirnya Rick digigit oleh capung radioaktif. Wow. Malam itu Rick rindu kampung halamannya. Sementara itu di malam yang sama, Landers mempresentasikan penemuan barunya kepada kelompok investor. Dia berkata bahwa mesinnya bisa mengubah DNA, tetapi dia gagal saat mencobanya. Seorang investor mengolok-olok Landers, tetapi ketika dia menyentuh investor botak itu, nyawanya terhisap. Landers mendapat kekuatan baru dan mulai menyedot nyawa investor lain. Keesokan harinya, Rick bangun dan merasa lebih sehat. Dia mencoba mencari akibat gigitan capung di internet, tapi yang dia temukan malah pertanyaan. Apakah dia masih perawan? Kurang ajar. Dia kemudian melihat Jill di sebelah rumahnya, sebelum akhirnya dia turun untuk makan. Siang harinya, Stephen Hawking diperkenalkan kepada para siswa. Stephen Hawking memberitahu mereka sesuatu yang menginspirasi, tetapi kemudian menawarkan mereka obat terlarang. Sementara itu, Rick ingin menyatakan cinta pada Jill, tapi tangannya tersangkut di keran. Saat ditarik, kerannya pecah dan tanpa sengaja memukul Lance. Lance yang marah langsung berkelahi melawan Rick, dan Stephen Hawking terdorong ke lebah pembunuh. Sore harinya, Rick pergi ke gang untuk menempelkan tangannya di tembok. Kali ini, dia berhasil memanjat tembok dan bisa menari seperti di film Step Up. Tapi setelah itu, dia mendengar teriakan. Seorang sopir truk kehilangan kendali dan hendak menabrak wanita tua dan anjingnya. Beruntung Rick berhasil mendorong wanita tua dan anjing yang menyingkir. Orang-orang bersorak-sorak karena Rick menyelamatkan wanita tua itu. Tapi ternyata wanita tua dan anjingnya masuk ke mesin penggiling. Seenggaknya kan gak ketabrak ya. Agak dark ini. Malam itu Rick pulang dan melihat Ray bersama pamannya baru saja menyelesaikan renovasi rumah. Saat masuk, Rick hampir tertembak pistol paku. Tetapi dia bisa menangkapnya dan memberitahu pamannya yang sangat tercengang bahwa itu hal mudah. Pamannya tidak percaya, jadi dia menembak tangan Ray untuk membuktikan bahwa itu tidak mudah. Rick mengaku bahwa dia pikir dia sekarang memiliki kekuatan super, tetapi dia tidak ingin memilikinya. Pamannya mengingatkannya apa yang diinginkan orang tuanya untuknya. Tetapi Rick justru pergi keluar dengan frustasi. Di luar, Rick melihat cincin yang diberikan ayahnya. Dia terus mengingat masa lalu. Rick dan orang tuanya dirampok di sebuah gang, dan Rick mencoba menyelamatkan mereka. Ketika Rick mencoba mengambil pistol perampok, dia tanpa sengaja menembak orang tuanya. Di nafas terakhirnya, ayah Rick memberinya cincin. Agak ngawur ceritanya. Setelah mengingat itu, Rick berbicara dengan Jill yang baru saja keluar dari rumah setelah bertengkar dengan ibunya. Jill meminta Rick bahwa mungkin dia bisa naik mobil Rick. Keesokan harinya, Rick mencoba mencari mobil seharga $300, tetapi tidak menemukannya. Dia kemudian melihat iklan untuk pinjaman dan bersamaan dengan itu, dia juga dihubungi oleh Profesor X mengenai kekuatan supernya. Dia kemudian pergi ke bank dengan bibinya untuk meminta pinjaman. Sialnya, dia ditolak oleh bank karena tidak bekerja. Saat itu, seorang perampok memasuki bank. Rick dengan bodohnya membantu perampok yang kesulitan keluar dari pintu. Pria yang menolak Rick mengatakan kepadanya bahwa dia baru saja membantu perampok mengambil uang mereka. Tetapi Rick menjawab dengan puas bahwa itu bukan urusannya. Setelah itu, Rick mendengar suara tembakan dari luar. Dia melihat mobil pamannya, tetapi pamannya tidak ada. Dia malah melihat kerumunan di sebelah mobil. Saat mendekati kerumunan, ternyata itu hanya monyet dan ia merasa lega. Tapi sebenarnya pamannya di samping kerumunan itu dan tidak ada yang peduli. Dan paman Rick lalu dirawat di rumah sakit. Malam itu, Landers mengetahui bahwa dia menua dengan cepat dan harus menghisap nyawa orang lain. Dan dia langsung menghisap nyawa asistennya. Sementara itu saat berjalan pulang dari rumah sakit, Rick bertemu Profesor X yang menyuruh Rick untuk mengikutinya. Profesor X mengantarnya ke sekolahnya, di mana mereka bertemu dengan siswa dan guru yang super. Sementara terus-menerus berganti kursi, Profesor X mengatakan kepadanya bahwa dia dapat memberitahunya rahasia untuk menjadi seorang pahlawan super. Tetapi sebelum dia memberitahunya, Profesor X diinterupsi istrinya karena berselingkuh dengan wanita tembus pandang yang mirip istrinya.
Lah, ternyata istri dan anaknya Profesor X semua memiliki kursi roda. Loh, dan anaknya melempar Profesor X dengan kekuatan psikisnya. Istri Profesor X kemudian menyuruh Rick untuk membuat kostum. Aduh. Malam itu Rick membuat desain untuk kostumnya. Setelah mencari sumber ide yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya mendesain dan membuat kostumnya. Saat Ray masuk ke kamar Rick, dia terkesima karena Rick benar-benar terlihat seperti superhero. Rick atau Dragonfly langsung ke puncak gedung untuk mengawasi kota. Namun, manusia api ingin menyingkirkannya karena Rick duduk di tempatnya. Awalnya mereka mencoba untuk berbagi tempat, tapi kemudian mereka tidak melanjutkannya karena canggung. Manusia api itu kemudian menunjukkan kekuatannya, tapi dia tidak bisa mematikannya. Rick mencoba memadamkan api dengan air, tapi ternyata itu adalah bensin. Dan manusia api lalu terjatuh. Rick mencoba untuk terbang tetapi dia tidak bisa melakukannya. Sementara itu, Landers mengetahui bahwa dia harus membunuh setiap hari untuk hidup. Dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan menggunakan Ceruleum. Landers menyusun rencana untuk mencurinya. Sementara itu, Rick melamar pekerjaan sebagai fotografer Dragonfly. Ia menawarkan beberapa foto selfie-nya. Tapi Rick langsung pergi setelah mendengar ada kerusuhan di sekolahnya. Rick yang sudah berubah menjadi Dragonfly menghadapi Landers yang sudah menjadi The Hourglass. Keduanya bertarung satu sama lain. Rick terkena 3 senjata Landers, lalu Landers pergi dari sana. Malam itu, Rick memberi Jill bunga. Tapi Rick tidak memberitahunya tentang identitas rahasianya. Jill pergi dengan sangat kecewa. Tetapi Rick melihatnya diikuti oleh sekelompok pria di sebuah gang. Di sana, Dragonfly datang dan berhasil menghajar para pria. Rick mencoba untuk mencium Jill saat terbalik seperti Spider-Man. Tetapi dia ingin sedikit lebih turun. Walalalala. Sementara itu, Landers yang berhasil mencuri Ceruleum sedang menghitung berapa banyak nyawa yang dibutuhkan untuk bisa membuatnya hidup abadi. Dia terlihat sangat bahagia saat tahu dia bisa abadi. Setelah itu, pada malam Thanksgiving di rumah Rick, Jill membantu bibi Rick menyiapkan makanan. Lance juga datang ke sana. Dan ternyata Landers ikut mengantar Lance. Landers kemudian memutuskan untuk menjemput Rick dari kamarnya di lantai atas. Di sisi lain, Rick baru saja ke kamarnya dan masih mengenakan pakaian Dragonfly-nya. Saat ia akan buang air kecil, Landers langsung membuka pintunya. Mereka pun seperti bermain petak umpet, di mana Rick berusaha sekuat naga untuk bersembunyi meskipun sudah kencing di mana-mana. Helah, Landers selalu turun karena tidak menemukan Rick. Dan Rick akhirnya masuk ke rumah melalui pintu depan agar terlihat seperti baru saja tiba. Saat mereka makan, Landers melihat luka Rick di lengan kirinya. Ia mirip dengan bekas luka Dragonfly. Landers mencoba menginterogasinya lalu pergi bersama Lance. Saat bibinya tertidur, Rick mengambil kesempatan untuk menikmati malam bersama Jill. Setelah merayu, mereka mencoba untuk berciuman. Tetapi sialnya, bibi Rick malah kentut dan baunya sangat mengerikan. Dan lebih sialnya lagi, The Hourglass datang secara tiba-tiba masuk ke sana lalu menangkap bibi Rick. Dan Rick pun langsung pingsan. Setelah itu, Rick mengetahui bahwa bibinya telah meninggal. Rick memutuskan untuk tidak memberitahu pamannya tentang kematian bibinya. Tapi dokter dengan acuh tak acuh mengatakan kepada paman Rick. Walah, kejam. Keesokan harinya, pemakaman bibi Rick dilaksanakan. Pamannya sangat sedih sehingga dia melompat ke peti mati istrinya. Tapi ternyata, ia salah peti. Yang justru membuat pamannya semakin enggan untuk pergi. Ya malu. Paman Rick dipaksa keluar dari peti wanita itu. Tapi bibi Rick malah terjatuh ke api dan lebih praktis karena menjadi dikremasi. Oke. Setelah pemakaman yang kacau itu, Jill mendekati Rick. Tetapi Rick tidak ingin berbicara dengannya lagi karena tidak aman lagi bagi siapapun yang berhubungan dengannya. Dia pun lalu meninggalkan Jill. Saat berjalan pulang, Rick melihat banyak orang sedang menikmati malam padahal masih siang. Bahkan benda mati juga. Rick sangat depresi. Pamannya mengetahui hal itu lalu mendorongnya untuk menjadi pahlawan lagi. Dan Rick pun menyetujuinya, tetapi dia tidak tahu di mana The Hourglass berada. Mereka kemudian melihat berita tentang upacara pemberian penghargaan untuk pencapaian kemanusiaan dan dia menyimpulkan bahwa The Hourglass mungkin ada di sana. Dalam acara penganugerahan tersebut, Landers menerima penghargaan. Setelah menerimanya, dia dihadang oleh Rick di belakang panggung untuk menanyakan siapa The Hourglass. Hourglass menyesalkan Rick dengan menunjuk dalil lama. Saat tirai terbuka, dalil lama terlihat sedang diserang oleh Dragonfly. Bahkan ia menelanjanginya untuk menemukan Ceruleum yang telah dicurinya. Saat seorang petugas terlempar, para tokoh di sana tidak terima dan perkelahian antara tokoh perdamaian dunia pun terjadi. Kok ngawur? Rick kemudian melihat The Hourglass melarikan diri ke ruangan lain tempat mereka mengadakan konvensi pahlawan. Di sana, The Hourglass duduk di kursi terbang dan mulai meledakkan langit-langit bangunan yang langsung jatuh ke arah Rick. Untungnya Rick berhasil melemparkannya, tapi akhirnya jatuh lagi menimpanya. Hourglass kemudian melemparkan senjatanya ke arah Rick, tetapi Jill menyelamatkannya dengan mengorbankan dirinya. Sementara itu, Stephen Hawking yang hadir dalam acara tersebut memotivasi Dragonfly untuk menghentikan Hourglass dengan lirik Celine Dion. Ya, bagus. Di atas atap, The Hourglass meluncurkan mesinnya. Rick menggendong Jill lalu menyentuhkannya pada The Hourglass untuk menghidupkan Jill. Setelah Jill bangun, The Hourglass melempar bom ke Rick dan bom itu menempel di tangannya. Setelah susah payah melepasnya, bom itu malah menempel di selangkangannya. Karena waktunya hampir habis, dia memutuskan untuk menempel The Hourglass dan meledak bersama. Namun Rick berhasil selamat karena bajunya dari besi. Namun Jill jatuh dari gedung. Dia langsung melompat meskipun tidak bisa terbang. Saat jatuh, Jill mengetahui bahwa Rick adalah capung melalui cincinnya. Karena itu Jill langsung mencium Rick. Dan tiba-tiba muncul sayap capung di badan Rick. Mereka selamat dan terbang ke atas. Stephen Hawking berterima kasih kepada Dragonfly. Tapi Stephen yang malang tanpa sengaja didorong oleh paman Rick sampai jatuh dari gedung. Dan dengan sangat gembira, Rick dan Jill terbang di langit. Tapi tiba-tiba mereka ditabrak helikopter dan film pun selesai. Ending yang sungguh mencapungkan.
mau komentar apa ya kalau filmnya kayak gini. Udah, pokoknya ini film kacau, ini film sakit, ini film lucu dari situ. Jadi kalau saya saranin juga kalian bisa nonton film fullnya karena banyak banget adegan yang nggak bisa kita masukin di situ. Oh ya, by the way, buat kalian yang mau Emon di sini muncul di sini dan Vio berdua lagi. Jadi 100.000 like dulu dan ya kita akan balik ke kayak dulu itu dia. Oke, jadi terima kasih semua yang udah nonton videonya sampai akhir. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan jadi biar bisa support kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian.